Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, setelah kita melaksanakan bulan Ramadan dan semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan. Allah masih perkenankan kita dapat mengikuti acara-acara yang penuh berkah ini, di antaranya malam Jum'ah di Masjid Ar-Riyadh, pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan diberikan kesempatan kepada kita ini dan menghadiri maulid seperti ini, cinta kita kepada Rasulullah akan semakin kuat dalam hati kita dan akan membuahkan ittiba kita, bentuk mengikuti kita ajaran Nabi, dan nantinya akan menghasilkan kita bertemu dengan Nabi di hari kiamat dan beliau ridha kepada kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Amin Allahumma. Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mentafsiri ayat Al-Quran, wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh wallahu ya'lam ma tubduna wa ma taktumun. Tugasnya Rasul itu hanya menyampaikan ajaran Tuhan. Wallahu ya'lamu ma tubdun, Allah maha mengetahui apa yang kamu nampakkan. Wa ma taktumun, dan apa yang kamu simpan. Beliau menyatakan ma tubduna min ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam wal iktida' bihi wal ihtida' bihadiyih. Allah maha mengetahui apa yang kamu nampakkan dalam mengikuti jejak Nabi, mengikuti ajaran Nabi dan sunnahnya Nabi. Wa ma taktumuna min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga maha mengetahui apa yang kamu simpan dalam hati kamu, sebesar apa cintanya kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya cinta kepada Rasulullah ini lambang cinta kita kepada Allah. Semakin cinta kepada Nabi berarti semakin cinta kepada Allah. Semakin kurang cinta kepada Nabi berarti semakin kurang cinta kepada Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak menjadi sempurna iman seorang kamu. Slogan iman mudah untuk diucapkan, tapi kesempurnaan iman tidak mudah, saudara. Tidak menjadi sempurna iman seorang di antara kamu sehingga aku Nabi Muhammad lebih ia cintai dari dirinya sendiri, dari orang tuanya, dari anaknya, bahkan daripada seluruh manusia semuanya. Karena itu, siapa ingin mengukur imannya, maka ukurlah cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta-pecinta Rasulullah, maka dia tidak akan menomorduakan baginda Nabi. Dia akan melihat sosok yang satu ini lebih berharga daripada segala-galanya, bahkan lebih berharga daripada isi surga. Harapannya adalah Nabi Muhammad utamanya, yang lainnya adalah mengikuti setelah cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kalau sudah mengingat Nabi, maka sudah tertutup
keutamaan-keutamaan yang lainnya. Bahkan beliau menyatakan manamdah illan nabi, aku sudah tidak bisa memuji kecuali nabi lagi. Karena apapun keutamaan yang diraih oleh manusia, maka itu semuanya di bawah Rasulullah SAW. Kalau sudah mengingat Nabi Muhammad, maka lupa segala kenikmatan, bahkan kenikmatan surga. Harapannya yang ada di surga bukan bidadari yang cantik, bukan gedung yang mentereng, atau pemandangan yang indah, atau makanan yang lezat, tetapi harapannya masuk ke surga hanya ingin dekat dengan kekasihnya Muhammad. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga tuh yang membuat aku tertarik untuk memasukinya adalah hanya karena kekasihku, orang yang aku cintai, Muhammad, ada di dalamnya. Bisa dibayangkan kalau ada di dalam kamar seorang pengantin, kekasih, orang yang ia cintai, maka yang normal adalah masuk ke dalam pengantin, ke kamar pengantin, bukan karena ingin mencicipi roti yang lezat di dalam kamar pengantin, atau buah-buah yang segar, atau memandang korden atau lampu-lampu yang bergemerlapan, atau ingin tidur di atas kasur yang empuk, tetapi ingin bertemu dengan kekasihnya. Begitulah juga manusia yang hebat, yang mengetahui kebesaran Nabi Muhammad, masuk ke surga bukan karena tertarik dengan bidadarinya, bukan karena makanan lezat di dalamnya, saudara, bukan karena pemandangan yang indah di dalamnya, tapi karena ingin memandang dan bertemu dengan Nabinya Muhammad SAW. Inilah hakikat daripada mahabbah. Karena itu mereka tidak pernah melupakan Nabi, mereka selalu ingat kepada Nabi. Dan itu adalah inti daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di antara mereka menyatakan, wallahi law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma'adatu nafsi minal muslimin. Demi Allah, kalau seandainya lenyap daripada pikiranku Nabi Muhammad sekejap mata, aku tidak menghitung lagi sebagai orang Islam yang sejati. Artinya setiap saatnya mengingat Nabi, saudara. Gambarannya begini, kalau kita mau makan dalam keadaan lapar, apa yang kita ingat? Makanan yang hadap kita. Begitu juga ketika haus, begitu juga kita berpakaian, masuk rumah dan lain-lainnya. Tetapi mereka tidak ingat Nabi Muhammad. Ketika makan, ingat Nabi Muhammad. Bagaimana cara makan yang diajarkan oleh Nabi? Dia cuci tangan, dia membaca doa yang diatur oleh Nabi, dia makan dengan tangan kanan, dia duduk dengan makannya, posisi duduknya, kemudian cara makannya, dan setelah doa setelah makan, dia ingat Rasulullah dalam minumnya, dalam naik kendaraannya, dalam berpakaiannya, dalam tidurnya, bangun diri dari tidurnya, masuk rumahnya, keluar dari rumahnya, masuk pasarnya, dan semuanya mereka ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita mungkin hanya sekejap mengingat Nabi. Dalam maghrib pun kadang-kadang kita salam kepada Nabi dengan kaful khitab, tapi ternyata pikiran kita mengingat yang lainnya. Padahal tidak ada yang lebih hebat daripada Nabi SAW. Inilah hakikat daripada mahabbah. Inilah orang yang tahu dan mengenal bagaimana kemuliaan Nabi SAW. Hadirin sekalian rahmati Allah. Karena itu majelis seperti ini jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membuat maulid adalah untuk tujuan taswigan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Ini maulid adalah untuk membuat hati kita bergelora rindu dengan Nabi Muhammad, untuk supaya kita bisa membayangkan bagaimana sosok yang sempurna itu dan kita rindu kepada beliau.
Bagi orang yang sudah cinta, yang sudah rindu, sudah penuh hatinya cinta kepada Nabi, tarwihan lil muta'alliqin. Ini maulid akan melebur, menghibur hatinya, karena dengan mendengarkan cerita dan sifat Nabi Muhammad, dia akan terobati cintanya dan rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kadang-kadang menilai bahwa maulid ini hanya sekedar untuk kita baca. Majlis ini hanya sekedar untuk kita hadiri, sehingga ketika kita bubar, maka nilai, kadar dan cinta kepada Nabi tidak berkembang dalam hati kita. Karena itu persiapkan sebelum menghadiri maulid ini dengan mempersiapkan cinta kepada Nabi. Dan di sini kita diseterek kembali. Keluar dari sini akan semakin kuat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian majelis seperti ini adalah solusi yang paling tepat di akhir zaman, di dalam kita menghadapi kehidupan di akhir zaman. Kita mau bergabung di mana sekarang? Kita mau bergabung kepada orang-orang yang ternyata dia tadi itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mencela sahabat. Dia menilai mencela sahabat adalah ilminya, mencela istri Nabi adalah hebat. Bergabung dengan orang-orang yang mengkafirkan orang Islam yang sujud kepada Allah dalam sholatnya setiap hari, membaca Al-Quran, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan bahkan menghukum kepada mereka syirik, kafir, dan mereka bahkan membunuh. Mau bergabung kepada siapa? Maka solusi yang paling utama, bergabunglah dalam majlis seperti ini, masuklah dalam kelompok yang seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan begini di akhir zaman. Idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharah wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa'alaika bi khassati nafsik wa da'anka amral 'ammah. Idza ra'aita syuhhan muta'an, kalau kamu menyaksikan manusia ini lagi kikir, lagi eman, lagi sayang dengan hartanya, dengan miliknya, dan itu terjadi pada setiap orang. Karena itu kita harus memerangi itu sifat. Kita lebih menilai duit kita yang semakin banyak ada di rekening, bukan amal kita yang kita nilai, bukan sedekah kita yang kita nilai. Sehingga kita berat kalau mengurangi daripada rezeki yang Allah berikan berlimpah kepada kita. Kalau sudah kamu menilai bahwa syuhhan muta'an, kekikiran itu diikuti oleh manusia, bukan diperangi tapi diikuti, muta'. Tapi kalau diperangi, wa man yuga syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang bisa mengalahkan daripada sifat kikir pada dirinya tadi itu, ditentang, maka itulah orang yang sukses, itulah orang yang berhasil. Sebaliknya, kalau sudah kamu menilai manusia ini banyak, dia tadi itu sayang untuk berinfak dengan hartanya, wahawan muttaba'an, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, hanya kesenangan, tidak menghargai lagi sholat berjamaah, tidak menilai lagi rohah, tidak menilai lagi dzikir, tidak menilai lagi maulid, tidak menilai lagi majlis-majlis yang seperti ini. Mereka lebih asyik nongkrong ada di trotoar, ada di warung, dengan gaflenya, dengan kartunya, dengan PlayStation-nya, dengan lain-lainnya. Hawa nafsu, bahkan hawa nafsu mengarah kepada maksiat kepada Allah. Wa hawan wa dunya mu'tsarah, urusan duniawi lebih dipentingkan. Enggak ada lagi bacaan ratib di rumah, enggak ada lagi perhatian dengan Al-Quranul Karim di rumah. Anaknya dileskan untuk komputer, untuk pandai menghitung, untuk yang lainnya. Tidak pernah dididik cinta dengan salafnya, dengan nabinya, dengan orang-orang solehin. Enggak ada lagi itu cerita. Dunia lebih diutamakan,
Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Orang-orang yang pandai-pandai merasa pendapatnya adalah benar dan tidak menghargai pendapat yang lainnya. Kalau itu terjadi, kamu saksikan 4 hal ini. Fa'alaika bi khassati nafsik. Urus diri kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu. Ini bagi yang punya keluarga. Kalau dia hidup sendiri, tidak berkeluarga, dalam riwayat fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Urus diri kamu, urus diri kamu. Riwayat yang lain, kalau dia punya kelompok, punya murid, punya pengikut, fa'alaika bi khawasi nafsik. Hendaknya kamu uruti, kamu perhatikan kelompok kamu. Artinya jangan ikut bergabung dengan orang yang hanya mengikuti kabar, simpatik karena gerakan atau yang lainnya. Jangan tetap dalam ajaran yang ada ini. Wada'anka amral ammah, tinggalkan itu. Yang terjadi secara umum tadi itu jangan ikut bergabung, biar enggak keliru jalan. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna wara'akum ayyaman al-ghabid bi ala dinihi kal ghabid ala jamri. Karena sesungguhnya di belakang kamu itu ada zaman orang yang dia mempertahankan dengan ajaran agama nih, dengan zikirnya, dengan akhlaknya, dengan thariqahnya, dengan akidahnya ini, dia memegang ini tidak mudah, tapi dia seperti memegang bara api, panas tapi harus dipertahankan. Ketika dilepas akan terbakar semuanya. Anak-anaknya akan berubah akidahnya, murid-muridnya akan berubah mereka semuanya, lingkungannya akan berubah semuanya, akhlaknya akan berubah semuanya. Pegang, karena sesungguhnya panas itu harus dipertahankan demi keselamatan semuanya, generasi berikutnya, demi keselamatan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wal amil fihinna ka ajri khamsina minkum. Orang yang mau mengamalkan, sabar, tetap dia pertahankan, tetap dia tidak berubah, di zaman itu akan mendapatkan pahala 50 sahabat. 50 sahabat. Khamsin minna wa minhum ya Rasulullah. Sahabat nyatakan 50 dari kita atau 50 pahala mereka, di double 50. Minkum, dari kamu. Kenapa? Zamannya Nabi mendukung orang sholat berjamaah. Zamannya Nabi mendukung orang tadi itu menjadi orang berakhlakul karimah. Zamannya Nabi, saudara-saudara, mereka mendukung untuk menjadi orang yang soleh. Tapi di zaman seperti sekarang ini tidak mendukung, saudara. Karena itu tetap pertahankan, tetap pertahankan. Lihat bagaimana solusi yang dibuat oleh aslafuna. Jazallahu khairan Al-Habib Anis, orang tua kita semuanya, Al-Habib Anis, yang telah bagaimana mewarisi majlis seperti ini dari ayahnya dari datuknya. Subhanallah, ini yang harus dipertahankan, ini solusi utama. Mau bergabung kepada siapa? Di sini kita diajak untuk tidak membicarakan siapapun, tidak mendengarkan kecuali sifat-sifat Rasulullah, kecuali akhlaknya Rasulullah. Di sini kita diajak untuk selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita diajak untuk i'tikaf di ini masjid. Di sini kita diajak untuk sholat berjamaah. Ya ni'mal majlis, majlis yang sangat nikmat ini, saudara. Ini solusi yang paling utama. Mau bergabung dengan yang selalu mensyirikkan orang, mengkufurkan orang, mencaci orang, mengajarkan kebencian kepada orang. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah kalau umat Islam ini selamat daripada gangguan lisannya
dan gangguan daripada tangannya. Tidak pernah mencaci orang, tidak pernah menfitnah orang, tidak pernah menyudutkan orang, tidak pernah melukai orang, apalagi membunuh orang. Itulah al-muslim, itulah al-muslim. Tapi dengan diplomasi kadang-kadang bisa merubah orang tadi itu, bisa benci kepada orang muslim, meremehkan orang muslim, menghinakan orang muslim. Dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yaskharu qaumin min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Allah sudah menerangkan, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan meremehkan, jangan menghina sekelompok manusia kepada yang lainnya, jangan. Orang bodoh tuh, orang gila tuh, orang itu, jangan. Asa yakunu khairum minhum, mungkin yang dihinakan dari itu adalah lebih baik daripada penghinanya. Wala nisa'um min nisa'in, jangan juga sekelompok wanita menghinakan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, mungkin yang diremehkan itu lebih baik daripada yang meremehkan di sisi Allah. Wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela diri kamu sendiri. Anda ini mencela sesama umat Islam, Anda ini menjelekkan sesama umat Islam. Wala tanazbazu bil algab, jangan kamu tadi itu memberikan kata-kata atau julukan-julukan yang tidak baik. Bisal ismul fusuq badal iman, jelek loh. Orang yang mukmin kamu ganti namanya dengan nama fasik, kamu katakan musyrik, kafir, bid'i dan lain-lainnya, mubtadi' dan lain-lainnya, jelek, nggak boleh. Wa man lam yatub, kalau nggak mau tobat dengan itu, faulaika humudz zalimun, itu bukan orang beriman, itu orang yang zalim, itu orang yang zalim. Karena itu ayo kita kembali lagi, datuk-datuk kita semuanya sama, yang antum minas sadah, yang antum minal masyayikh, yang antum minal wataniyin, datuk-datuk kita sama, semuanya ada di majelis ini dulu, semuanya bergabung ada di majelis ini. Ini solusi yang paling utama. Akhirnya bagaimana? Subhanallah, berubah zikir menjadi caci maki, padahal sibabul muslim fusuk, mencela orang Islam itu perbuatan yang fasik. Wa qitalu kufur, membunuh orang Islam itu adalah satu bentuk cara kekufuran. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna, siapa yang bawa pedang yang ditujukan untuk kepada umat Islam, bukan golonganku, kata Rasulullah, bukan golongan Rasulullah. Jangan bergabung, jangan bergabung, jangan bergabung kepada orang-orang yang demikian. Nabi tidak akan mengakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Hadis sahih, itu riwayat Bukhari. Karena itu majelis seperti ini adalah solusi yang paling tepat di akhir zaman untuk menyelamatkan kita. Bergabung dalam kelompoknya Habib Ali, bergabung dalam kelompoknya Habib Alwi, bergabung dalam kelompoknya Al-Habib Anis. Insyaallah kita akan menjadi orang selamat. Dawagat taubatak yal asi idza batat tatub. Ini saatnya orang yang maksiat bertobat di sini. Dawagat taubatak yasyarib idza bataub. Ini saatnya orang yang menjauh untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis ini. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan iman kepada kita sehingga tidak tertarik dengan gerakan-gerakan yang akan mengeluarkan kita dari damai rukun menjadi saling bermusuhan, dari memperbanyak zikir menjadi saling mencaci, dari yang saling merahmati menjadi saling membenci. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang didoakan Al-Habib Ali, wajma' minasyamli ma tafarraq, mudah-mudahan yang asalnya bersatu kemudian menjadi cerai
akan disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digabungkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang saling menghargai lagi, saling rukun, saling cinta, hidup bersama-sama. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.